Keluarga Anaya baru saja pindah ke rumah tua yang dibelinya di kaki Gunung Salak. Usia Anaya baru 15 tahun, seorang gadis penakut, namun matanya sering memandang sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia tahu, sejak kecil dirinya berbeda. Ibunya menganggap Anaya hanya anak yang terlalu imajinatif. Tetapi Anaya tahu, bayangan-bayangan itu nyata. Ayah Anaya baru saja pensiun dari pekerjaannya. Dia sengaja membeli rumah itu karena dia ingin menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Rumah di pedesaan, udara yang sejuk, sambil memelihara itik atau bebek di perkarangan belakang rumah. Hari pertama tinggal di rumah itu, Anaya melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon mangga yang cukup rimbun di halaman belakang. Perempuan itu memandanginya, bajunya lusuh dan rambutnya sebagian menutupi wajahnya. Ketika Anaya menghampiri ibunya yang sedang merapikan baju di kamar dan kembali melihat ke halaman, perempuan itu telah menghilang. Mungkin tetangganya, pikirnya. Malam hari, suasana langkah kaki terdengar dari lantai atas, padahal keluarga Anaya belum menggunakan lantai 2. Ibunya mengira itu suara tikus, tapi Anaya tahu langkah itu terlalu berat. Suatu malam, ia mencoba naik diam-diam ke lantai atas. Di tengah kegelapan, Anaya mendengar suara lirih seseorang yang sedang menangis. Suara tangisan itu datang dari kamar yang berada paling belakang. Saat Anaya mendekat, pintunya terbuka sendiri. Kosong, hanya lembab dan hawa dingin yang menusuk. Kamar itu cukup luas, jendelanya memandang pemandangan indah di luar sana. Anaya terhentak kaget. Tiba-tiba di sudut samping jendela ada gumpalan asap hitam yang tipis. Perlahan asap itu semakin pekat. Tak lama, tubuh Anaya seperti kaku melihat gumpalan asap itu yang semakin padat. Merinding dan keringat dinginnya mulai membasahi tubuhnya. Matanya tak bisa ia palingkan dari arah jendela itu. Di balik asap menggumpal, berdiri sesosok wanita yang sangat tinggi. Kepalanya hingga menyentuh plafon. Rambutnya kasar, panjang acak-acakan, hingga menjuntai ke bawah. Bergaun merah panjang yang sangat lusuh, tetapi menutupi kaki dan tangannya. Sosok itu tampak mengambang dari lantai. Wajahnya pucat, terdapat goresan luka di bawah pipinya. Matanya hitam melotot, memandang ke arahnya dengan wajah yang marah. Perlahan sosok itu tersenyum dingin sambil tertawa. Anaya memaksa kedua kakinya untuk berlari turun ke lantai bawah. Jantungnya berdegup lebih kencang, lalu masuk ke dalam kamarnya. Paginya ia menceritakan kejadian semalam ke ibunya. Ibu Anaya menanggapi sambil acuh. Ia hanya menganggap anaknya terlalu imajinatif. Di lorong rumah, tergantung lukisan besar seorang anak perempuan cantik memegang bunga sambil tersenyum. Entah apa maksud sang pemilik rumah lama meninggalkan lukisan tersebut. Tapi Ibu Anaya sangat menyukai lukisan itu. Bagi Anaya, lukisan itu memberi kesan menakutkan. Mata anak perempuan di lukisan itu mengarah mengikuti kemanapun Anaya bergerak. Anaya mencoba menutup lukisan itu dengan kain putih, tetapi setiap pagi kain itu selalu terjatuh di lantai.
Suatu malam, ia terbangun dan mendapati lukisan itu sudah ada di dalam kamarnya. Ia menjerit. Ibu dan ayahnya berlari menghampiri Anaya. Melihat Anaya hanya terlungkup ditutupi selimut tidurnya. Saat Anaya melihat kembali ke arah lukisan di kamarnya, lukisan itu telah hilang dan kembali ada di dinding lorong. Di sekolah yang baru, Anaya tidak punya banyak teman, tapi ia sering berbicara sendiri di taman baca belakang sekolah. Ia bilang sedang berbicara dengan Lena. Gurunya khawatir, tapi Anaya bersikeras bahwa Lena itu nyata. Suatu hari sekolah Anaya mengadakan kegiatan pengenalan alam di hutan sekitar kaki Gunung Salak. Salah satu murid laki-laki hilang di hutan pinus. Seluruh murid dan guru ikut mencari, tapi tidak dengan Anaya. Dia hanya duduk menyendiri sambil melihat pemandangan hutan pinus yang asri. Seorang guru Anaya menghampiri. Anaya hanya berkata, "Dia tidak kemana-mana. Dia cuma diikat Lena di balik batu dekat mata air di bawah." Sontak guru Anaya menuju mata air yang ditunjuk Anaya. Benar saja, murid laki-laki itu sedang duduk terlungkup seperti orang bingung dengan pandangan kosong tidak sadar. Esoknya kepala sekolah memanggil ibu Anaya. Anaya hanya diam sambil menggambar wajah Lena, seorang gadis tanpa bola mata. Setelah serangkaian kejadian aneh, suatu malam Anaya bermimpi tentang rumah barunya itu. Dalam mimpi itu, ia melihat kakek tua berdiri di tengah ruang tamu. Wajah kakek itu tanpa ekspresi sambil menunjuk ke arah luar jendela. Telunjuk kakek itu mengarah ke sebuah pohon besar di belakang rumahnya. Ketika Anaya bangun, ia mengikuti insting menuju ke arah pohon besar dalam mimpinya. Sesampainya di bawah pohon itu, tiba-tiba dia melihat seorang gadis cantik keluar dari pintu belakang rumahnya. Gadis itu terlihat menangis putus asa. Anaya bingung, siapakah dia? Mengapa dia tiba-tiba ada di rumahnya? Anaya tidak bisa berkata-kata. Dia membeku, hanya bisa melihatnya. Gadis itu lewat di depan Anaya tanpa memperdulikannya. Sesampainya di bawah pohon besar, gadis itu melihat ke kanan dan ke kiri seperti mengawasi keadaan sekitarnya. Tak lama, gadis itu mencoba naik ke atas pohon dan mengikat seutas tali tambang ke cabang yang paling besar, membuat simpul dan gadis itu sudah tergantung di atas pohon dengan leher terlilit tali tambang. Badannya terjuntai lemas ke bawah, mengayun pelan ke kanan dan ke kiri. Matanya melotot, lidahnya sedikit keluar. Anaya mencoba teriak, tapi mulutnya seakan terkunci. Anaya tidak kuat melihat kejadian itu di depan matanya. Tiba-tiba pandangannya gelap dan Anaya terjatuh tidak sadarkan diri. Ketika sadar, Anaya sudah berada di pangkuan ibunya di ruang keluarga. Ia melihat ayah dan ibunya begitu khawatir kepadanya. Anaya cepat berkata ke ibunya, "Bu, ada yang bunuh diri di pohon itu. Cepat tolong, Bu." Ibu Anaya mencoba menenangkannya. "Kau berhalusinasi lagi, Nak. Kejadian ini sering terjadi semenjak mereka tinggal di rumah itu.
Ayah dan ibu Anaya adalah seorang yang skeptis tentang hal mistis. Namun, untuk kali ini mereka mencoba mendatangkan seorang yang mengerti tentang hal mistis. Karena mungkin semua ini memang ada hubungannya dengan hal gaib pada diri anaknya. Ustadz Sani adalah seorang pendakwah terkenal di sekitar Gunung Salak. Dia adalah orang yang soleh dan mengerti tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika sampai di rumah, Ustadz itu tidak langsung masuk ke rumah. Ia berkeliling di luar rumah, memandangi setiap sudut rumah dengan mata batinnya. Ustadz Sani berhenti lama ketika ia sampai di belakang rumah di bawah pohon besar, memandangi pohon besar yang teramat rimbun dan terkesan angker itu. Di dalam rumah, Pak Ustadz meminta izin untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat, Ustadz lalu memanggil Anaya untuk duduk di depannya. Lama memandangi mata Anaya. Lalu ia berkata, "Anak ibu bukan berhayal, dia sudah dibuka." Lalu Pak Ustadz terus menjelaskan dengan hati-hati. Penglihatan Anaya makin kuat. Ia bisa melihat roh-roh di sekolah, di setiap sudut rumah ini, di kamar tidurnya, di hutan, dan dimanapun ia mau. Bahkan dia bisa melihat kejadian pilu yang sudah berlalu, tentu saja dengan bantuan jin. Tapi Anaya begitu lemah dan mudah terseret. Fisik dan jiwanya mudah terganggu. Anaya belum bisa menguasai kemampuan luar biasa tersebut. Mendengar penjelasan Pak Ustadz Sani itu, Ibu Anaya sedikit memahami apa yang dirasakan putri tunggalnya itu. Ia memeluk Anaya dengan penuh kasih dan memohon Ustadz untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi putrinya. Ustadz Sani lalu menyuruh Anaya untuk berwudu dan bersiap meruqyah Anaya agar gangguan jin tersebut hilang untuk selamanya. Namun, saat ayat-ayat ruqyah terus dilantunkan, tubuh Anaya menggeliat tak wajar. Matanya membelalak, bukan karena kesakitan, melainkan seperti menahan tawa. Tawa yang bukan miliknya. "Aku tidak akan pergi." Suara wanita tua keluar dari mulut Anaya yang kini berubah dingin. Pak Ustadz terdiam. Beberapa kali ia mempertebal bacaannya. Namun semakin keras ia membaca, semakin gelap ruangan terasa. Lampu tiba-tiba padam, digantikan dengan nyala samar dari bola-bola api kecil yang melayang ke sana dan kemari. Entah sejak kapan munculnya. Tangan Anaya terangkat perlahan, menunjuk wajah Pak Ustadz, lalu tertawa nyaring. Terdengar suara seperti nenek-nenek tua. "Kau pikir kau bisa memutuskan penglihatanku begitu saja? Mata ini bukan miliknya, tapi milikku." Pak Ustadz mundur. Tubuh Anaya kini melayang sebatas lutut dari lantai. Rambutnya menjuntai liar. Wajahnya berubah menjadi sosok-sosok berbeda dalam hitungan detik. Wanita tua. Ibu Anaya hanya bisa menangis, berharap ini cepat berlalu. Tiba-tiba sebuah suara tua menggema dari balik tubuh Anaya. "Pergi kau, biarkan dia melihat semuanya." Dalam sekejap, seluruh ruangan pecah dalam jeritan. Pak Ustadz terlempar ke dinding, tak sadarkan diri. Begitu pula dengan ayah dan ibunya. Ruang tengah itu hangus seperti terbakar, namun tidak ada api. Anaya duduk di tengah sana dengan mata terbuka lebar,
Kedua matanya kini sepenuhnya hitam. Ia tersenyum. Ustadz itu sudah tidak bisa membantu lagi. Sekarang giliran kalian.